وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. فالأولى من الصفات الواجبة له تعالى الوجود. Adapun yang pertama dari sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala al-wujud, maknanya ada. Di sini ada beberapa pendapat ulama tauhid tentang menjelaskan makna wujud. Namun inti daripada itu semua adalah wujud, yaitu maknanya ada. Fahuwa sifatun lahu ta'ala haqiqatan, dan wujud itu adalah satu sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang hakiki atau secara hakikat, bidalili dengan satu dalil, annal ulama at-tauhid, sesungguhnya ulama tauhid aqamu alaihi dalila, menetapkan mereka atas wujud itu akan dalil. Walau kana aina zati, jikalau ada wujud itu ainnya zat, lam yuqimu alaihi dalilan, yang tidak ulama tauhid itu menetapkan atas wujud itu akan dalil. Wa hal yajibu 'alal mukallafi al-jazmu, apakah wajib atas orang mukallaf itu mengiktikadkan dalam hatinya dengan keyakinan yang putus bi annal wujuda, dengan bahwasanya wujud itu maknanya ainuz zati au ghairuha, atau selainnya, au la yajibu, atau tidak wajib meyakinkan di dalam hati dengan keyakinan yang putus. Al-jawabu, maka jawabannya, annahu, bahwasanya orang yang mukallaf itu la yajibu, tidak wajib meyakinkan di dalam hatinya keyakinan yang putus bahwasanya wujud itu maknanya yaitu ainuz zati. Wa innamal wajibu alaihi al-jazm, dan hanya saja yang wajib atas orang yang mukallaf itu adalah mengiktikadkan di dalam hatinya atau meyakinkan di dalam hatinya keyakinan yang putus tanpa ada keraguan, bi anna wujudahu ta'ala wajibun, dengan bahwasanya sesungguhnya adanya wujud Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah wajib. La yakbalul intifa'a, tidak menerima akan ketiadaan. Maknanya adalah tidak terlepas Allah itu daripada wujud, yang artinya wujud Allah itu wajib ada. Wa wujuduhu ta'ala, dan adapun wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, min ghairi madatin, dari ketiadaan asal. Berbeda halnya kita, wujud kita ada asalnya. Wa min ghairi wasitatin, dan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketiadaan sebab atau musabab. Bimakna, dengan makna annahu lam yu'athir ahadun fi wujudihi ta'ala, bahwasanya tidak ada salah satu apapun yang menjadi penyebab akan adanya wujud Allah Ta'ala. Bal wujuduhu li zatihi, bahkan adanya wujud Allah Subhanahu wa taala bagi zatnya itu bimakna dengan makna
annahu lam yaftaqir ila man yujiduhu, bahwasanya Allah itu tidak butuh kepada sesuatu yang menciptakan dia. Wa zatuhu iqtadat wujudahu, dan adapun zatnya Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan, yang menghendaki ia akan wujudnya Allah, bermakna annahu, bahwasanya Allah itu lam yujid huwa nafsahu, bahwa tidaklah Allah itu juga menciptakan akan dirinya. Kesimpulannya adalah bahwasanya Allah itu ada, dan adanya itu tidak ada yang menciptakannya, dan juga tidak pula Allah itu sendiri yang menciptakan dirinya, melainkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala la awwal lahu, tidak ada awalnya. Inna wujudahu ta'ala, sesungguhnya wujudnya Allah Subhanahu wa taala, qad syahida bihi, sungguh telah disaksikan dengan wujud Allah Subhanahu wa taala kullu mawjudin, tiap-tiap yang ada. Jadi kita sudah mengetahui bahwasanya Allah itu ada. Fala yunkiruhu, tidak ada yang mengingkari akan adanya Allah Subhanahu wa taala, ila man tamasallahu ala basiratihi, kecuali mereka-mereka yang telah Allah jauhkan atau telah Allah butakan atas basiratihi, pandangan hatinya. Seperti kadahriyati, seperti kelompok dahri. Wahum firqatun, dahri itu adalah suatu kelompok yungkiruna wujudas soni'i, yang mengingkari akan adanya yang maha pencipta. Jadi kelompok dahri ini tidak meyakini bahwasanya adanya yang menciptakan. Wa yaqulu, dan mereka berkata, kelompok dahri, innahiya, sesungguhnya kisah, perjalanan, hikayat, cerita, perjalanan hidup itu, illa, tiada lain, arhamun tadfa'u, tiada lain adalah rahim-rahim yang memunculkan, wa ardun, dan bumi, tablu, yang menelan, wa ma yuhlikuna, dan tidak ada sesuatu yang membinasakan kita ini, illa dahar, ay az-zaman, kecuali masa. Fayansibuna ihlaka lidahri, mereka menisbatkan kebinasaan itu lidahri, disebabkan oleh waktu atau masa, bukan karena ajal atau bukan karena kehendak Tuhan. Ini pendapat kelompok dahri. Waliza, oleh sebab ini samu, mereka menamakan ad-dahriyata, akan golongan ad-dahriyah. Fawailun lahum, namun celaka bagi mereka, minal azab syadidi, dari azab-azab yang bersangatan. Jadi kesimpulannya, Allah itu, salah satu sifat Allah itu wujud, ada. Dan adanya Allah itu bukan ada permulaannya. Adanya Allah itu tidak ada sebab dan musababnya, dan adanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada awalnya, dan tidak ada salah satu apapun yang memberi sebab akan adanya Allah, atau tidak pula Allah itu sendiri yang menciptakan akan dirinya, melainkan keyakinan yang putus dalam hati kita. Kita tanamkan keyakinan yang putus dalam hati kita, yaitu Allah itu, Tuhan itu ada. Tidak ada satupun yang mengingkarinya, melainkan kelompok dahri. Dahri ini menisbatkan bahwasanya sesuatu apapun yang binasa itu bukan karena kehendak yang mencipta, maha pencipta, melainkan itu binasa dikarenakan masanya sudah habis. Itu kelompok dahri. Dan juga mereka mengatakan
makhluk itu, kita buat saja contohnya manusia. Manusia itu lahir di atas dunia ini bukan karena ada yang menciptakan, melainkan hanya rahimlah yang mengeluarkan manusia itu sendiri. Begitu juga sesuatu yang ditelan bumi itu bukan karena Allah atau bukan karena Tuhan yang berkehendak sesuatu itu ditelan oleh bumi, melainkan kelompok Dahri beranggap sesuatu itu ditelan bumi ya karena memang disebabkan bumi itu sendiri. Yang pada kesimpulannya adalah hanya kelompok Dahri yang mengatakan bahwasanya sesuatu itu binasa disebabkan karena massa, bukan karena kehendak yang Maha Pencipta. Wa dalilu ala wujudillahi ta'ala, adapun dalil atas adanya Allah Subhanahu wa taala, hudusul alami, baharunya alam. Baharu alam itu maknanya adanya alam ini, yang alam ini tentu maknanya hudus. Baharu itu ada permulaan, atau baharu itu ada yang menciptakan. Ai wujuduhu, adanya alam itu ba'da adamin, setelah tiada. Jadi maknanya setiap sesuatu yang ada permulaannya maka itu disebut dengan hudus atau baharu. Sesuatu yang baharu pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin sesuatu itu muncul dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Maka itulah dalil bahwasanya menunjukkan Allah itu ada karena adanya alam ini. Karena alam ini sesuatu yang baharu. Maksudnya sesuatu yang baharu, sesuatu yang ada awalnya. Sesuatu yang ada awalnya pasti ada yang menjadikannya. Tidak mungkin alam ini jadi dengan sendirinya, tidak mungkin. Wa tarkibud dalili, adapun urutan dalam dalil ini, antakula, engkau mengatakan al-alamu hadisun, alam ini baharu. Baharu maknanya ada permulaan. Wa kullu hadisin, setiap sesuatu yang baharu, setiap sesuatu yang baru atau setiap sesuatu yang ada awalnya, lahu, maka baginya itu soniun, ada yang menciptakannya. Takhrujun natijatu, maka keluar natijah. Natijah itu kesimpulan. Al-alamu, bahwasanya alam itu lahu, bagi alam, soniun, ada yang menciptakan. Jadi jelas, setiap sesuatu yang ada awalnya itu disebut baharu, dan sesuatu yang baharu pasti ada yang menciptakannya. Hadza huwa dalilul aqli, ini adalah dalil akal kita yang berpikir seperti itu. Wa amma kaunus sani'i, adapun keadaan yang menciptakan itu huwallahu ta'ala wahda, dianya Allah semata-mata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Falaisa mustafadan min dalil, maka tidak butuh kita daripada dalil. Bahkan min rusuli alaihi wassalatu wassalam, bahkan dari rasul alaihi wassalatu wassalam. Maknanya adalah kalau kita ingin mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala dari segi syariat, maka kita tidak butuh lagi menggunakan akal kita, karena sudah disampaikan oleh para rasul bahwasanya itu Allah itu ada. Tentu dari hadis-hadis atau Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dialah Tuhan yang ada. Qul huwallahu ahad, dialah Tuhan yang esa. Itu dalil dari segi syariat. Namun kalau dalil dari segi akal, inilah akal kita berputar di sini, berpikir. Setiap sesuatu yang baru atau setiap sesuatu yang ada permulaannya pasti ada yang menciptakannya. Nah, yang menciptakannya itulah dianya Allah. Alam ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang ada awalnya, maka pasti juga ada yang menciptakannya. Nah, dia yang menciptakanlah itulah dialah Allah. Ini dalil akli. Fatunabbi li hazil mas'alati, maka cermatilah akan masalah-masalah ini. Wa innama kana hudusul alami, dan bahwasanya ada baharu alam itu
Dalilan itu menjadi suatu dalil ala wujudihi ta'ala, atas adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal alama, sesungguhnya alam ini, alam semesta ini, qabla wujudihi, sebelum dia ada ini alam, kana mungkinan, adalah dia itu termasuk daripada sesuatu yang mungkin. Yang mana sebelumnya kita sudah menjelas ada sifat wajib, ada sifat yang mustahil, ada sifat yang jaiz. Kemudian sesuatu yang jaiz itu sudah kita jelaskan, jaiz adalah sesuatu yang boleh ada dan boleh juga tidak ada. Nah, alam ini bagian daripada sifat yang mungkin, yang jaiz. Artinya apa? Ketika Allah ingin menciptakan alam, ya Allah ciptakan. Tidak wajib bagi Allah menciptakan alam dan tidak mustahil pula bagi Allah menciptakan alam ini. Ketika Allah tidak ingin menciptakan alam, maka Allah tidak menciptakan alam. Nah, karena itu bukan alam ini, alam semesta ini bukan daripada bahagian yang wajib bagi Allah atau bahagian yang mustahil. Namun alam ini adalah yang mungkin. Mungkin itu boleh ada, boleh tidak ada. Boleh sama halnya dengan kita. Alam semesta ini sama halnya dengan kita. Kita boleh ada di dunia ini, boleh juga tidak ada. Jika Allah menghendaki kita ada, maka Allah ciptakan. Jika Allah tidak ingin mengadakan kita, maka kita juga tidak dilahirkan di atas dunia ini. Itulah juga alam. Karena mungkinan alam itu adalah sesuatu yang mungkin. Makna mungkin di sini apa dijelaskannya? Wujuduhu, adanya alam ini, wa adamuhu, dan tidak adanya alam ini, ala haddin sawain, itu atas garis atau ketetapan yang sama atau garis yang sama. Berarti maknanya di posisi yang sama. Fawujuduhu musawin li adamihi, maka adanya alam itu sama dengan ketiadaan, sama ketetapannya, sama garisnya itu li adamihi dengan ketiadaan alam itu. Wa adamuhu, dan ketiadaannya alam itu musawin juga sama li wujudihi dengan adanya alam. Falamma wujida, manakala diciptakan alam ini, atau kalau lebih jelasnya manakala dimunculkan alam ini, wazala anhul adabu, maka hilanglah daripada alam itu ketiadaannya. Nah, jadi apabila alam itu muncul, tentu hilang dari alam itu tiada. Ketika alam itu ditiadakan, maka hilanglah daripada alam itu ada. Karena apa? Adanya alam dan tidak adanya alam itu adalah dalam garis yang sama. Alimna, dari sini kita mengetahui annahu, bahwasanya turajjahu wujuduhu, dilampaui atau dicondongkan adanya alam itu ala adamihi, atas ketiadaannya alam. Ya jelas kalau sudah muncul dia berarti dia condong kepada yang ada. Namun sebaliknya ketika alam itu ditiadakan, maka alam itu dicondongkan pula kepada ketiadaan. Nah, jadi di sini kita lihat ketika alam itu sudah muncul, tentu dia condong kepada yang ada dan jauh daripada yang tidak ada, atau hilang dari alam itu ketiadaannya. Wa qad kana hazal wujudu musawiyan li adami, sungguh ada ini wujud itu sama bagi ketiadaannya. Wala yasluhu, maka tidak layak ayyatarajjaha 'alal adami binafsihi, bahwa alam tadi itu condong atas ketiadaannya binafsihi, dengan sendirinya. Fata'ayyanu anna lahu murajjahan, maka tertentu bahwasanya bagi alam itu ada yang menyondongkannya atau ada yang memunculkannya. Tidak mungkin alam itu ada dengan muncul dengan sendirinya, tidak mungkin. Pasti ada yang murajjihan, ada yang
kita buat saja makna murjihan, ada yang memunculkannya. Wa huwallazi aujadahu, maka dialah yang menjadikan akan alam itu. Wa huwallahu tabaraka wa ta'ala. Ini kita disuruh menggunakan akal kita dalam untuk mengetahui adanya yang Maha Mencipta. Di sini para musannif mengajak kita untuk menggunakan akal logika kita, yang mana ketika kita gunakan akal logika kita, maka di situ kita bisa mengenal dialah yang menciptakan. Seperti halnya alam semesta ini sama halnya seperti kita ini makhluk. Alam ini makhluk, kita ini manusia juga makhluk. Kita itu sebelum diciptakan itu sama dengan jadi kesimpulan dari yang kita baca ini adalah alam ini adalah makhluk. Sesuatu yang disebut dengan makhluk pasti ada awalnya. Sesuatu yang ada awalnya pasti bermula dia dari belum ada baru menjadi ada. Sudah pasti sesuatu yang ada awalnya itu diawali dengan tidak ada baru menjadi ada. Kemudian nanti dari ada baru kembali lagi ke tidak ada, yaitu binasa. Nah, sesuatu itu muncul dari tidak ada menjadi ada, kemudian dari ada terus tiada lagi. Itu pasti ada yang menciptakannya, ada yang mengaturkannya. Jadi ini maksudnya oleh pengarang kitab ini. Tidak mungkin sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada, atau dari ada kemudian tidak ada lagi, itu terjadi dengan sendirinya, tidak ada. Pasti ada yang mengatur itu semua. Nah, yang mengatur itulah wallah, dialah Allah. Sama halnya alam ini itu awalnya tidak ada, kemudian diadakan. Nanti ketika kiamat terjadi maka alam ini binasa. Nah, proses dari alam ini diawali tidak ada menjadi ada, kemudian setelah ada kemudian binasa lagi, itu pasti ada yang mengaturnya. Nah, yang mengaturnya itulah dianya Allah. Yang membuat dia menjadi ada, kemudian dari ada ke tiada, itulah dianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita kenal Tuhan. Itulah dari segi hukum akal. Dari hukum akal kita untuk mengenal Allah dari alam semesta ini. Kalau untuk mengenal Allah dari segi hukum syariat, maka kita sudah jelas dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskannya. Dari ayat kursi juga ada disebutkan. Kemudian di surah Al-Ikhlas juga disebutkan Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Itu dari segi hukum syariat.